Kita akan segera masuk ke line up dan tapi lihat Iron Hook yang menuju ke gold lane. Hanya menakut-nakutin dan bahkan Iron Hook-nya kembali menuju ke arah Sokrot di area mid lane sana bergerak. Seorang Lancelot coba untuk menginisiasi, mengganggu pergerakan dari Indonesia. Tapi Rahmat harus dipaksakan untuk mundur. Cukup sekarang SP-nya. Phantom Execution yang sangat manis. Tapi Operator What menutup pergerakan. Wow, ini benar-benar agresi yang sangat luar biasa. Tapi oh my god. Terpick off di sana Jabran, tapi di sisi lain Nilsson berhasil mendapatkan turtle yang pertama. Coba untuk engage ke bagian depan sana, mencoba mendapatkan satu orang player. Pressure Watt once again mendapatkan pick up, tapi Bloody Hand yang connect ke arah Theodom. Mau lari kemana? Masih ada flicker yang kalau di tengah tuh gak ada orang padahal gila. Oke, tapi Iron Hook masih meleset. Nilsson berada di bagian depan sana. Sokrot coba untuk engage. Predator Ice Strike dibuka. Gold Altar pun di pop up. Tapi Wild Charge untuk meng-cancel seorang Gilang. Nilsson terlalu di depan. Coba untuk menahan semua damage yang diterima. Masih ada flicker dari Sokrot dan mundur. Dan Phantom Execution cukup bagus. Disengage kembali dari kedua belah tim. Jauh lebih sustain dengan adanya Fredrin untuk di garis depan karena akan membiarkan Parsha bersama dengan Kari untuk bisa memberikan basic damage mereka juga. Dan bottom lane akan kembali diharas oleh tim Indonesia. Harus mundur kembali ke belakang dan bahkan ada double team yang menjadi aman untuk Cambodia di bagian gold lane-nya. Tapi masih akan ada pertukaran juga mungkin untuk di turtle. Ya, tapi lihat udah ada pergerakan dari Rizky. Split. Dari seorang Glue, coba untuk mendapatkan Nilsson. Albert kalau bahaya, ditarik mundur ke area belakang. Ada Rena sahabat yang belum connect, tapi Iron Hook. Once again Rahmat, berhasil melakukan siapapun di depan sana. Bloody Hand yang connect, digagalkan dengan dia Wall Charge. Tapi berhasil mempick up seorang Name Lancelot yang bisa lari kemanapun. Masih ada Kosal, berada di bagian depan. Rizky mengganggu di area belakang dengan freeze dive-nya tertarik once again. Killing speed-nya. Konami mau lari kemana? Masih ada flicker. Turtle juga bahkan diamankan oleh tim Indonesia. Ada pertukaran tadi, ada rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Ternyata kemana Jabran diberikan untuk top. Jompat pop Betul. Nilsson. Oh my god, perbedaan gap level yang cukup jauh. 2 level di sana. Bloody Hand yang connect, ada Gold Altar dibuka. Tapi Sokrot masih bisa melindungi seorang Kosalka. Tertarik, masih ada flicker yang dikeluarkan. Tapi di sisi belakang Nilsson coba engage. Karena Sokrot yang nggak punya lagi Gold Altar. Masih ada Stardust Stampede yang dikeluarkan untuk melarikan diri. Tapi Turtle yang ketiga akankah menjadi perfect Turtle? Karena ada purple buff dari seorang Nilsson yang coba untuk diambil. Sepertinya akan ada pertukaran aja. Bisa kabur. Sama-sama punya flicker penggunaan flicker untuk kabur. Tapi sekarang Gilang dikejar. Tapi lihat Feather Ice Strike. Sakit banget damage-nya meskipun Gilang terkena efek dari split. Tapi lihat di area belakang, Tsunami terculik begitu saja. Tershutdown akhirnya Gilang untuk pertama kalinya. Karena dia tertangkap. 1v1 situation antara kedua belah XP laner Rizky dan juga Kosal Viset beradu damage. Slam yang terus-menerus dikeluarkan hampir full stack lagi. Dan yang jadi problem adalah Kosal ini punya lagi split-splitnya nih. Kalau bisa sampai tertangkap Rizky yang nggak punya Blade Dragon Form akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Dan bahkan backupan yang manis Bloody Hand ke arah belakang langsung menuju ke arah Sokrot. Dia hasil didapatkan cukup cepat tanpa ada gangguan dari Sokrot. Gold Altar nggak ada untuk Kamboja dan bahkan Jabran udah mulai berkumpul kembali. Rahmat benar-benar membawakan tempo positif untuk tim Indonesia di mana Iron Hook dan juga Bloodhound yang menjadi salah satu kombinasi untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari Kambodia. Dan Nilsson masuk ke dalam jungle milik pemain Kambodia dan tampaknya dia berhasil untuk mendapatkan kembali satu purple buff. Iya, dan ini bakal susah. Iron Hook! Mancing mana yang mantap, Predator Isaac dibuka dari Gilang. Langsung bisa mempick off seorang Kosal Pasat yang nggak punya lagi flicker. Dan sepertinya bisa kumpul tengah atau mereka bisa split juga karena untuk Lord yang pertama masih dengan Lord yang belum enhance. Jadi masih cukup tipis dan hanya akan mengandalkan super minion yang berjalan bersama. Lihat gimana Gilang, Predator Isaac dibuka. Nilsson langsung menyambut dari arah belakang. Sokrotnya hilang. Terkena damage yang cukup sakit dari seorang Gilang. Benar-benar energi Arab 100 tahun. Yang manis dari Nilsson menarik lagi Sokrotnya biar nggak bisa kabur. Tapi yang jadi problem, Sokrot masih punya pasif dan dia akan segera respon sebelum Lordnya menyentuh ke arah base turret. Iya, tapi damage yang diberikan oleh Gilang ini sudah tidak terbendung. Sakit terutama banget. Untuk lini belakang ya. Kalau lini depannya masih bisa nge-defense mungkin, tapi lini belakangnya. Oke, pasif dari base turret di bagian top lane sudah mulai terpop up. Sepertinya belum ada base turret yang bisa dihancurkan dari tim Indonesia. Muncul dari belakang seorang Nem mencoba melarikan diri. Feather Ice Strike lagi-lagi menuju ke arah Sokrot, digocek begitu saja. Dengan adanya Faramis, Shadow Stampede yang dikeluarkan. Tapi laju memang masih memimpin juga, masih akan mengganggu orange buff-nya. Ditarik mundur ke belakang, tapi sebenarnya sadar kalau Adex sedang menggunakan atau berusaha untuk mendapatkan buff. Ya, terlihat Nilsson masih ada backupan yang cukup. Push, cuman sepertinya Gilang sadar akan hal tersebut dan sudah langsung memirror juga. Yang coba dilakukan, tapi lihat ada conceal play. Watch out flicker combo ke arah seorang Jabran terpick off di depan sana. Ada
berlebihan. Black Dragon Form datang dari belakang, coba untuk mendapatkan Tsunami-nya. Mencoba melarikan diri, dikejar, tapi tertarik oleh Shadow Stampede ke arah bagian belakang. Terjebak Rizky melawan 4 player dari Kambodia. Rahmat memberikan backupan, tapi sayangnya Rizky terpick up. Rahmat pun dipecahkan Immortalnya. Mencoba untuk flicker ke area belakang, tapi terjebak. Meskipun mereka mendapatkan Lord yang kedua, tapi 3 player dari Indonesia sepertinya akan terpick up. Positif nanti untuk Kambodia. Iya, dan yang jadi problem adalah tadi yang melakukan clearing di split push-nya itu adalah Jabran, jadi langsung di-all-in gitu saja. Tapi lihat, udah ada Iron Hook yang hampir connect. Bloody Hand masih di Cold Altar, melindungi nyawa dari seorang Odo. Watcher gak kena siapapun, tapi di area belakang udah ada split dari Coastal Piset mencoba mendapatkan player-player dari Indonesia. Mereka sekali lagi berhasil untuk melindungi base turret-nya dari Lord yang kedua, tapi Black Dragon Form datang dari Rizky, masuk ke dalam base dari Kamboja, menusuk ke arah belakang sana, terjebak di bagian depan. Nem terjepit seorang diri, langsung didapatkan oleh seorang Nielsen. Mega kill dari seorang Nem, tapi base turret di bagian top lane gak bisa backup lagi. Feather Ice Strike yang konek ke arah Kuname masih bisa selamat lagi. Di area mid lane sana udah berkumpul 4 member. Feather Ice Strike dibuka, tapi Stokrot damage yang masuk terlalu sakit. Terkena efek Town knock up di sana. Ada masukan juga dari Black Dragon Form Rizky. Masih bisa dipaksakan untuk mundur. Penetrate. Rizky dalam bahaya, terpick off, Crispy dipegang oleh seorang Konami. Walking for more, maju ke bagian depan sana. Coba untuk mendapatkan siapapun kembali. Kamboja mendapatkan momennya, tapi datang dari arah belakang. Gilang masih bersembunyi di dalam semak-semak. Immortalnya pecah, tapi Bloody Hand ke arah yang tepat. Glam di sana menjadi player pertama yang di pick up, ter-shutdown, tapi Nielsen, tapi Konami. Pertukaran yang... Dia sembunyi dulu di dalam semak-semak ketika semua player dari Indonesia udah mulai sekarat, tapi untuk kali ini Lord sepertinya akan menjadi sepenuhnya milik Indonesia. Berhasil didapatkan oleh Jabran. Kosal, sangat sakit dia bisa diterima. Bahkan bagus Ghostbuster-nya kena ke arah Jabran, itu akan menjadi hal yang merepotkan. Tapi masih bisa menghindari Iron Hook dari seorang Rahmat. Cukup aman sejauh ini Kamboja bermain di dalam area base-nya, mencoba untuk melindungi semua base turret yang tersisa. Tapi sayangnya Lord sudah mulai mendekat ke arah bagian base dari arah top lane sana. Maju ke bagian depan, Gilang mencari posisi. Rahmat mencari player yang bisa ditarik menggunakan Iron Hook-nya. Tapi sepertinya nggak ada backupan ke arah Lord. Mereka menunggu kehadiran Super Wave Minion di area mid lane untuk Indonesia. Dan ya masih menunggu saja, lagi-lagi Iron Hook yang kurang tepat. Feather Ice Strike dibuka ketika Kuname berada di bagian depan, tapi sepertinya ada slam dari seorang Coastal Piset. Maju ke bagian depan, seperti dibuka. Bloody Hand yang connect ke arah seorang Yodo, tapi di area belakang lihat inisiasi dari Nem menuju ke arah Gilang. Gilang masih bisa selamatkan. Di sisi lain Jabrannya terpick up meskipun ada pertukaran di mana Nem gak bisa melarikan diri lagi, tapi membuat Gilang udah kehilangan cukup banyak HP untuk bisa melanjutkan pertempuran, yo. Ya, tapi masih ya, Gilang masih berada di bagian topnya, tapi dibuka oleh Magic Sentry, dan ini sepertinya Indonesia mereka harus mundur kembali ke belakang. Wildcards yang sudah mulai dibuka dan ditabrak balik oleh tim Kambodia. Feather Air Strike tapi dikejar. Gilang harus tutup kembali Feather Air Strike dan tumbang. Gilang harus tumbang dan ini sangat berbahaya. Kambodia mereka tetap memberikan pressure mereka. Ya, tapi lihat lagi-lagi Nisa menarik dengan adanya press of wrath yang dia keluarkan, membuat player-player dari Kambodia agak sedikit kebingungan, tapi sayangnya udah nggak ada damage dealer yang dimiliki sama Indonesia. Kedua damage dealernya terpick off dan mereka sekarang menerima hukuman dari Kamboja. Fokus untuk mendapatkan inner turretnya di area mid lane. Nielsen berada di bagian depan, harus mulai berhati-hati, mundur dengan cukup aman, tertarik ke area belakang. Tapi lihat terkena efek stun, coba ditarik dengan Shadow Stampede. Rahmat ke arah belakang, terkena efek grab. Masih ada Immortal yang pecah, tapi sayangnya Coastal Piset yang berhasil di pick up di sana. Coba mengembalikan keadaan Indonesia. Sekitar 2 bar HP dari seorang Gilang, tapi conceal play dari Theodom maju ke bagian depan sana. Lordnya setengah HP, masuk dengan menggunakan puncture. Black Dragon Form mencari keberadaan dari Konami. Terlihat Petrify berada di bagian depan sana, berhasil dieksekusi Konami-nya. Dan bahkan sekarang terjebak Stokrot, gak bisa lari kemanapun. Udah gak ada Cold Altar. Theodom. Dan ini masih 10 second sebelum Lord Evolve akan berjalan. Tim Indonesia mereka sudah standby di depan base dari Kambodia. Feather Air Strike dibuka, Ghostbusters untuk membersihkan minion-minion kecil dan akan menjadi usaha pertahanan terakhir dari Kambodia. Wah, tapi sayangnya dari dead timernya Konami ini harusnya masih cukup sempat sih untuk bisa respawn ketika Lordnya masuk ke dalam base. Jadi akan ada fight 5 melawan 5 lagi dari Kamboja. Kita tahu ya, Kamboja ini kuat banget dari segi team fight-nya dengan membawa ke altar dan juga banyak banget sisi yang mereka bisa keluarkan. Gilang mencoba melakukan recall di depan sana seperti tadi. Gilang menarik perhatian dari Theodom dan Lord sudah mulai bergerak. Black Dragon Form dikeluarkan mencari Konami yang ada di bagian belakang sana, keluar masuk dari area base-nya. Lord sudah mulai mendekat kembali menuju ke arah base. Feather Ice Strike, Stokrot
Satu HP bar tersisa, tapi masih bisa hidup. Mundur semua player dari Kamboja dan bahkan sekarang mencoba membalikan keadaannya. Tertarik Bloodihan, nggak kena kena siapapun dan bahkan Rahmatnya yang terpick off. Coba untuk dikejar. Nem maju ke bagian depan sana, gila diketahui positioningnya. Tapi Nem masih, Bahkan mereka sudah berjalan berbaris menuju ke base dari Indonesia. oh no. Tapi masih ada Feather Ice Strike dari Gilang, tercancel sepertinya. Nielsen coba untuk engage dengan Appressive Rider dan memiliki energi eruption juga dikeluarkan. Dan itu dia, damage-nya masih cukup sakit, tapi kena efek dari Watchers. Immortal dipecahkan, Black Dragon Form dibawakan Cold Altar dari Cambodia. Sakrot udah pecah semua Cold Altarnya. Masih ada sedikit SP tersisa, tapi Cold Sabis mulai bergerak juga ke area bagian Lord Pit. Nielsen seorang diri, harus mulai waspada. Mungkin keberadaan dari Indonesia nggak ada yang tahu. Tapi lihat laju yang di bagian top lane atau di lane jauhnya. Ini cukup aman untuk Indonesia melakukan split push kalau misalnya mereka mau coba untuk melakukan split push gaming. Tapi Nielsen seorang diri, coba untuk diganggu. Masih belum ada pergerakan dan semua player dari Kamboja tadi coba untuk melakukan recall. Melakukan defensif terlebih dahulu di area base yang mereka milikin. Sambil menunggu keberadaan dari tim Indonesia yang belum terlihat sejauh ini. Dan bahkan di dua member saja yang tersisa ternyata di bagian Lord Pit sana. Postal Viset mengeluarkan split-splitnya. Ini informasi yang mahal nih. Viset udah nggak punya lagi split-split. Dan bisa aja Indonesia mengambil Viset sebagai player pertama yang di pick off. Karena keberadaan dari Socrotnya cukup jauh tadi berada di bagian belakang. Dan Nielsen hanya untuk buying time aja. Yap, Lord akan di-reset dulu. Dan ini dia Kambodia dan juga Indonesia. Mereka semua berjuang untuk mendapatkan Lord ini. Lord yang sangat penting dan bisa menjadi kunci kemenangan untuk masing-masing negara. Dan Indonesia masih sedikit tertahan karena tadi ada conceal play yang dipakai juga di bagian topnya. Mereka sedang berusaha untuk membersihkan dan mencari pemain Kambodia yang sekiranya berada di bagian sisi kiri dari map atas dan tidak ada sama sekali. Tapi sekarang sudah ada. Ada Kosal di atas sana. Ya, tapi terlihat sepertinya dua member yang diketahui kalau ada flicker yang dikeluarkan. Jabran dalam bahaya, coba untuk melarikan diri. Terpisah. Ada Watchers yang nggak dikenakan, tapi ada Black Dragon Fall karena tepat Feather Ice Strike dibuka dari Gilang Gold Altar di waktu yang bersamaan membuat semua player dari Kambodia bisa melarikan diri, tapi dipecahkan semuanya. Coba untuk maju kembali dengan energi eruption di bagian depan sana. Coba untuk menahan semua damage yang terima, tapi Nielsen-nya cukup aman sejauh ini. Gilang menarik perhatian semua player dari Kamboja ke area belakang. 5 player yang terjepit menunggu keberadaan, tapi sayangnya Gilang Dari sisi kiri map, cuman sayangnya kita belum melihat hal tersebut terjadi. Dan Nielsen seorang diri harus menahan 3 pemain secara langsung. Rahmat sudah berada di balik rumput dan ini akan didorong mundur pemain-pemain dari Indonesia. Karena mau gak mau, mungkin mereka harus merelakan Lord yang ke-5 ini. Wow, ini bakal cukup susah sih. Apalagi sekarang Nielsen-nya udah tertangkap sama Grab dan Lord berhasil di-secure oleh seorang Nem. Masih di blok. Oke, terlihat ada conceal play dari Theonom di bagian depan sana. Feather dibuka, tapi terlalu jauh sepertinya. Nggak bisa kena ke arah siapapun, tapi datang dari arah belakang flanking. Rizky mencari target utamanya Konami. Coba untuk maju, tapi masih bisa hidup. Immortalnya dipecahkan. Theodom, nggak ada 2 orang player berhasil. Rahmat flicker out, masih cukup aman untuk melarikan diri. Tapi 2 player, damage yang masuk ke arah Kambodia benar-benar sakit banget. Dari seorang Jabran, mencoba untuk memukul mundur. 4 player sisanya, udah 2 orang yang dipecahkan. Dan Nem akhirnya terpick off di waktu yang bersamaan. Waktunya Indonesia. Gilang! Feather Ice Strike-nya Dia cepat untuk melakukan respawn. Tampaknya belum bisa di-end oleh Indonesia. tapi sayangnya ada conceal play, tertangkap. Rahmat di bagian depan sana, langsung di pick off begitu mudahnya Gilang. Feather Ice nyawanya untuk 55 detik ke depan. Membuat Lord ini akan menjadi cadangan besar untuk Kambodia mendapatkan Lord yang ke-6 ini. Dan tapi Nielsen berada di bagian depan, Rizky mendapatkan flanking di bagian belakang nih. Om Nielsen dipaksakan untuk mundur, tapi tertangkap Grab. Dipaksakan set slam oleh seorang Kosal Viset. Feather Ice dibuka, ke altar dibuka, tapi Nielsen-nya dalam bahaya. Masih ada Immortal di tubuh Nielsen, tapi sayangnya Jabran flicker out, cukup manis, gak kena efek dari Ghostbuster. Gilang harus hati-hati, meskipun masih ada Immortal. Lord berhasil didapatkan, tapi killing spree dipegang oleh Rizky. Koname menjadi utamanya, dan bahkan sekarang Rizky berhasil melindungi teman-teman. Pemain Kambodia ini responnya lama. Iya, ini Konami-nya masih lama sih. Bagian dari Indonesia harusnya bisa banget sih dengan 5 membernya nih buat eliminasi Lord. Nielsen sekarang, Feather Ice Strike dibuka, masih ada Cold Altar dari Socrot. Coba untuk didapatkan. Rizky sudah mulai masuk dengan Black Dragon Form ke arah belakang. Tapi Gilang sekarang Immortalnya dipecahkan. 6 bersiap untuk Phantom Execution. Gilang masih bisa kabur dengan Wings by Wing. Mundur semua player Indonesia. Harus berhati-hati bermain disiplin setelah. Bisa pas. Ya, tapi lihat kali ini coba untuk menarik perhatian timnas Indonesia. Gilang coba untuk engage bagian depan sana. Theodom berhasil mundur dengan cukup aman menghindari tahun yang dikeluarkan oleh Nielsen. Tertarik kembali Aaron Connect. Bloodian! Karena Theodom masih
Cynical Altar seperti itu, tapi Feather Isaac yang dibuka. Datang dari arah belakang, sang naga dari langit Rizky. Mengarah Kuname, flicker out dari Kuname. Coba untuk di-engage oleh Rizky, terkena efek Furious Devka. Tapi masih cukup aman sejauh ini, malah Rizky-nya yang Gilang Immortal. Gilang harus mundur. Ada Winter Truncheon dari seorang Rizky, tapi sayangnya ter-shutdown oleh Sokrot. Oh my god, Indonesia berada di kondisi yang kurang baik di menit ke-33 ini, Om. Yap, dan bahkan kembali terulang. Skenario, kalau ingin mendekat, dihadang. Ada glue, ada grok yang membuat dia kalau salah langkah, salah posisi, dia juga bisa ter-pick off. Ya, aduh, Lord berhasil didapatkan oleh Kamboja. Lord ke-7 dan langsung respawn Lordnya, tapi Nielsen tertangkap. Ada Feather Isaac yang dibuka. Dari Artar melindungi semua player di Kamboja, tapi Nielsennya terpick up, Immortalnya pecah. Winter Truncheon terpaksa digunakan, tapi hanya untuk delay sedikit saja dan langsung didapatkan oleh mereka. Bisa lakukan adalah memanfaatkan Gilang dengan high ground defense-nya. Tapi Lord yang ke-7 akan cukup susah. Jabran mundur ke area belakang. Coba untuk memukul mundur semua player. Rahmat beralihan ke arah depan sana, Kuname-nya masih bisa hidup. Rahmat mundur dengan cukup aman, tapi Feather Ice Strike lihat dari Gilang. Kuname menjadi target, keluar dari area Feather Ice Strike, terpick off di sana Jabrannya. Oh no, Indonesia berhasil dikalahkan oleh